Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Suci Ardita. Dan saya Putri Rahmadani. Kami mau menjelaskan materi tentang instrumen keuangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas, kewajiban keuangan, atau instrumen ekuitas entitas lain. Lalu yang kedua, bentuk instrumen keuangan. Instrumen keuangan berdasarkan PSAK 50 revisi 2013 berbentuk aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. PSAK 55 revisi 2013 menjelaskan lebih rinci berdasarkan jenis pengukurannya. Lalu yang ketiga, konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Pertama, konsep pengakuan. Konsep pengakuan adalah entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan dalam kontrak instrumen tersebut. Selanjutnya, pengukuran awal. Pada saat pengakuan awal, entitas pada umumnya mengukur aset keuangan menggunakan akuntansi tanggal transaksi pada nilai wajar ditambah biaya transaksi atau fair value plus transaction cost, kecuali aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lalu pengukuran berikutnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar. Biaya perolehan diamortisasi atau biaya perolehan tergantung klarifikasi apakah nilai wajar dapat ditentukan dengan andal. Lalu kemudian penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset keuangan dalam laporan keuangan diatur khusus dalam PSAK 50 revisi 2010, yaitu instrumen keuangan penyaji. Pengungkapan aset keuangan diatur dalam PSAK 60, yaitu instrumen keuangan pengungkapan. Baik, selanjutnya Dwi mau menjelaskan tentang aset keuangan. Yang pertama itu ada bentuk aset keuangan. Aset kredit adalah aset berupa tagihan terhadap pihak yang melakukan kredit. Obligasi atau bonds merupakan aset keuangan yang berupa suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, di mana penerbit obligasi atau emiten berjanji untuk membayar bunga atau kupon tiap periode yang dijanjikan dan membayar kembali pokok utang ada saat jatuh tempo. Saham biasa adalah menyertakan modal pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dan berhak atas aset perusahaan bila perusahaan dilikuidasi. Oke, selanjutnya reklasifikasi aset keuangan. Reklasifikasi hanya dapat dilakukan jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan. Terus, penurunan nilai aset keuangan. Aset keuangan yang diukur dengan harga perolehan diamortisasi serta aset keuangan tersedia untuk dijual dapat mengalami penurunan nilai. Sedangkan untuk aset keuangan yang dinilai dengan nilai wajar melalui laba rugi secara otomatis akan menurun nilainya mengikuti harga pasarnya, sehingga tidak perlu ada evaluasi penurunan nilai. Selanjutnya, penghentian pengakuan. Pada saat kontrak berakhir, aset keuangan tidak lagi diakui dalam laporan posisi keuangan. Namun, entitas dapat mentransfer aset keuangan pada pihak lain sebelum kontrak berakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kas adalah aktivitas lancar yang meliputi uang kertas atau logam, dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Lalu dalam kas terdapat beberapa pengendalian. Yang pertama, pengendalian untuk penerimaan kas, yang kedua pengendalian untuk pengeluaran kas, dan yang ketiga pengendalian internal. Lalu di dalam kas juga terdapat penyajian. Kas dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar di urutan paling atas. Namun penyajian laporan keuangan menurut IFRS 1 Presentation of Financial Statement justru meletakkan aset lancar pada bagian bawah, sehingga kas diletakkan pada bagian paling bawah untuk laporan posisi keuangan. Lalu di dalam kas juga ada pengungkapan. Pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan.
Kebijakan akuntansi kas menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklarifikasi kas. Kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan. Baik, yang keempat itu ada piutang. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntunan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian piutang adalah uang yang dipinjam yang dapat ditagih dari seseorang atau tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal keluarnya tagihan. Baik, selanjutnya ada wesel tagih. Wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagih kepada perusahaan lain yang memiliki uang kepada perusahaan. Wesel tagih biasanya akan disesuaikan dengan besaran suku bunga bank yang terkait dalam transaksi. Wesel tagih disebut juga sebagai piutang wesel. Piutang wesel juga bisa disebut sebagai wesel tagih, promes, dan lain-lain. Lalu di dalam piutang ada pengakuan. Ada 3 cara melakukan pengakuan penjualan yang berpengaruh terhadap pengakuan jumlah piutang, yaitu yang pertama, metode kotori. Yang kedua, metode bersih. Yang ketiga, metode cadangan. Lalu di dalam piutang ada yang namanya penilaian. Penilaian di dalam piutang itu menggunakan metode yang pertama metode langsung, yang kedua metode tidak langsung. Baik, di dalam piutang juga ada yang namanya penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat piutang melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai dicatat pada laba rugi sebesar selisih antara nilai tercatat piutang dan nilai piutang yang dapat direalisasi. Lalu di dalam piutang juga ada yang namanya penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan yang akan terjadi ketika kontrak tersebut berakhir dan dipenuhi, dalam kata lain untuk piutang atau pinjaman penghentian pengakuan baik seluruhnya atau sebagai terjadi pada saat piutang atau pinjaman tersebut dilunasi. Lalu di dalam piutang juga ada yang namanya penyajian. Piutang dalam posisi keuangan disajikan dalam laporan keuangan aset lancar. Perusahaan menyajikan piutang dalam beberapa kategori seperti piutang dagang, piutang usaha, dan piutang lainnya. Nilai piutang disajikan di laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang biasanya disajikan dalam suatu baris tetapi dapat juga disajikan secara detail subkomponennya. Terus di dalam piutang juga ada yang namanya pengungkapan. Pengungkapan piutang dalam laporan keuangan cukup lengkap. Lalu di dalam piutang juga ada analisis piutang. Account receivable analysis atau analisis piutang usaha adalah sebuah analisis yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menagih piutang perusahaan. Baiklah, kita masuk ke akhir materi, yaitu kesimpulan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Kas dan piutang merupakan contoh dari aset keuangan. Aset keuangan merupakan bagian dari instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah suatu keuangan yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Standar akuntansi berdasarkan IFRS banyak menggunakan dasar penilaian nilai wajar. Hal ini membawa dampak perubahan besar dalam penerapan standar akuntansi dalam praktik. Sebagai contoh, perhitungan amortisasi premium atau diskon yang selama ini dibolehkan menggunakan metode garis lurus. Dengan IFRS harus menggunakan metode bunga. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.